Nah, oke saudara, kali ini kita akan coba untuk mengolah data. Kita akan cari untuk hasil uji statistik deskriptifnya. Yang pertama kita pakai program Microsoft Excel. Nah, sebelum kita olah, kalian harus tahu dulu apa sih Bu fungsi dari statistik deskriptif. Sebetulnya kita ingin melihat tentang bagaimana data itu nilai minimumnya berapa, kemudian nilai maksimumnya berapa, rata-rata data tersebut berapa gitu ya. Atau saudara pengen cari nilai standar deviasinya berapa Bu gitu ya. Nah, kebetulan data yang saya kirim ini ada data apa ya ini ya? Semacam rasio seperti itu Saudara. Saya punya sampel sebanyak 84 sampel, saudara ya. 84 sampel dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2016. Jadi ada data sekitar 6 tahun ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 tahun. Saudara. Di sini ada data 7 tahun. SPX CPI ini kalau nggak salah adalah ceritanya harga saham gitulah ya. Saya singkat SP, Exa CPI. Ini adalah nama variabelnya ya. Jadi di kolom pertama ini adalah nama variabelnya. Kita punya 3 variabel yaitu SP, Exa, dan CPI. Nah dari harga saham ini atau rasio ini aja gitu ya, karena saya nggak punya data mentahnya, saya hanya punya sudah saya input seperti ini. Oke, dari data ini kita pengen lihat nih, kira-kira nilai maksimum di variabel SP itu berapa sih gitu ya, atau nilai minimum di variabel SP itu berapa sih, dan rata-ratanya berapa sih gitu ya. Sebetulnya kalian kalau di Microsoft Excel bisa sih pakai misalnya sama dengan max dari C2 sampai dengan nanti data terakhir berapa. Namun kan itu harus hitung satu-satu ya. Nah, kita bisa pakai cara yang lebih apa ya, cepat gitu ya, karena kita memang akan uji statistik deskriptifnya. Caranya adalah silakan saudara pilih data. Ya. Silakan saudara pilih data. Kemudian silakan saudara cari data analysis. Sebentar, saya cari. Nih, coba muncul nggak di tempat kalian? Data analysis. Tidak ada, Ibu. Oke, yang tidak ada, kita akan aktifkan dulu untuk data analisisnya. Yang sudah ada berapa orang? Atau pada belum semua nih? Oke, kalau belum, sudah oke. Ya. Oke. Yang belum tenang aja, itu kita tinggal aktifkan kok. Coba yang belum, silahkan saudara klik file. Kemudian option. File, option. Kemudian coba saudara pilih data. Nah, saya carikan. Sudah saya carikan ya. Oh, sorry. Kalian pilih file, kemudian pilih add-in, saudara. Kemudian saudara cari analisis toolpack. Kalian klik, kemudian kalian oke coba. Muncul enggak? Sudah? Bisa? Maaf Ibu, mau tanya tadi habis dari add-in terus pilih toolpack, Bu? Ya, analisis toolpack. Add-ins dulu, terus analisis toolpack. Ada nggak, Mbak?
Baik, Bu. Ya. Ya, bagi kalian yang belum ada analisis toolpack-nya, nih, belum ada data analisis, silahkan saudara coba pilih file, option, add-ins, terus analisis toolpack, kalian oke. Harusnya muncul di kanan atas. Berhasil nggak? Ya, saya kok belum ya, Bu ya? Novaldi belum? Saya juga belum, Bu. Ada analisis. Adanya apa, Mas? Ini yang mana, Bu? Yang analisis toolpack aja atau yang VBA, Bu? Soalnya punya saya ada 2 tuh, Bu. Coba yang analisis toolpack aja, Mas. Terus nanti kalau kamu klik data, di sebelah kanan ini ada nggak? Atau kamu Excel berapa ya? Windows berapa? Sorry, Microsoft berapa? 11. Oh, 11. Tampilannya sama kan ya? Sama-sama. Ya, dicoba dulu. Nanti kalau belum bisa, nanti coba saya kasih tutorialnya di WA Group ya. Tapi kalian coba dulu caranya seperti itu. Oke. Karena waktu terbatas ya, jadi nanti kalian coba ya. Yang belum berhasil nanti dicoba lagi. Karena saya beri waktu panjang untuk kalian mengerjakan. Nah, yang sudah ada, coba saudara klik data analysis di sini. Nah, karena kita akan menguji, muncul nggak? Nih ya. Nah, karena kita akan menguji untuk deskriptif, sehingga ketika saudara klik data analysis, di sini banyak menu yang bisa kalian gunakan. Nah, karena kita pakai mau uji coba deskriptif statistik, silakan saudara klik deskriptif statistiknya. Kemudian oke. Nih, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian input range-nya, sekarang kita pilih nih. Input range-nya dari sini ya, kita mau hitung deskriptif statistiknya, input range-nya dari C1 sampai dengan E85. Ya, C1 sampai dengan E85. Saudara bisa drag seperti saya tadi, atau kalau saudara mau isi manual, itu saudara harus pakai dolar ya. Jadi dolar, C dolar 1, titik 2 dolar, E dolar 85. Nah, kemudian karena datanya ini saya sajikan dalam bentuk kolom, sehingga grup by-nya saudara pilih kolom. Kemudian kalau nanti saudara punya data disajikan dalam bentuk row, nah saudara tinggal klik grup by-nya row. Ya. Nah, kemudian ini dicentang saja label inverse row-nya, karena saya pengen nanti untuk nama variabelnya itu juga ikut include di hasil output-nya misalnya ya. Nah, kemudian output option-nya ini bisa kalian pilih saudara ya. Output option-nya itu saudara mau misalnya mengeluarkan output range di sheet yang sama, sehingga saya pilih yang output range. Output range-nya di sini saya disuruh milih nih, mau ditaruh di mana gitu ya. Misalnya, sebentar, output range-nya saya pengen ditaruh di sini. Nih. Nah, atau saudara boleh klik atau tulis manual nih ya. Dolar, kemudian nama sel, sampai sel berapa. Nah, kalau saudara pengen misalnya hasilnya di worksheet yang baru, tapi tetap dalam satu Microsoft Excel, saudara pilih yang ini, New Worksheet
apply ya. Kemudian kalau saudara pengen di hasilnya itu di Excel yang baru saudara pilih yang new workbook. Kemudian summary statistiknya ini kita centang karena kita pengen lihat ya, kita pengen tahu. Kemudian confidence level forming-nya ini adalah kalau saudara mengolah deskriptif statistik misalnya dengan ada kriteria tertentu, misalnya dengan tingkat signifikansi 95% misalnya ya, atau tingkat signifikansi 0,05%, sorry, 0,05%, berarti confidence levelnya di sini tetap 95. Ini nggak perlu kita klik. Gini aja, kemudian kalian oke. Nah, langsung muncul hasilnya, saudara ya. Nih. Nah, kenapa tadi saya centang labelsnya? Karena ini, saya membutuhkan ini, saudara. Hasilnya tuh namanya di sini. Ya. Jadi saya bisa tahu. Oke ya. Ini hasilnya seperti ini. Nih. Untuk variabel SP, rata-ratanya data itu punya nilai 4.033,8149. Untuk variabel EXA itu rata-ratanya memiliki nilai 10.896 sekian-sekian dan CPI 117.000 sekian-sekian ya. Kemudian nilai standar errornya berapa? Ini semua langsung terhitung, saudara. Median itu nilai tengahnya berapa untuk masing-masing variabel? Di sini saudara bisa lihat, ya. Kemudian standar deviasinya ini nilai minimum untuk masing-masing variabel juga bisa saudara lihat tuh, ya. Untuk variabel SP nilai minimumnya 2.539 sekian-sekian. Untuk EXA 8.500 sekian-sekian. Kemudian untuk CPI itu 97, sekian-sekian. Nilai maksimumnya juga ada, saudara, di sini. Hasilnya sama nggak dengan kalian? Coba, ada yang sudah berhasil? Ini ya. Sum itu total data keseluruhan. Kemudian count ini jumlah datanya ya, yaitu 84. Ya. Jadi sebetulnya pakai Excel itu bisa, pakai SPSS nanti juga bisa. Nah, sampai sini sampai hasil uji statistik deskriptifnya, silakan saudara print screen. Kemudian saudara input di Word. Mau tanya, Boleh, silahkan Mbak. Data analisis saya kok beda ya, Bu? Oke, mau share screen? Oh ya, Bu. Ya, sebentar. Ini kalian tugasnya nanti dibuat seperti ini ya. Nah, jadi saya pengen tahu ada bukti bahwa kalian mengerjakan. Oke, silahkan yang mau share screen. Sudah muncul belum ya, Bu? Masih loading, Mbak. Oke. Ini munculnya begini ya, Bu? Oke, yuk dicoba. Bukan di home, Mbak. Ininya di data. Sebentar, saya mau anonet dulu. Kamu coba klik data ini. Yang ini, Bu? Sudah. Di sebelah kanan sini ada data analisis nggak ya? Ini bisa dikebawahin nggak ini, Mbak? Gini, Bu. Oh, nggak ada. Oke. Kita aktifkan dulu, Mbak. Coba kamu klik file. Option, add-ins. Tadi saya juga udah nge-add data analisisnya, tapi nggak muncul gitu loh, Bu. Oh, sorry. Ini nih, add-ins toolpack
Coba pilih Go dulu, sorry. Pilih Go. Nah, di sini analisis toolpath. Nah, yang belum berhasil, saya sorry tadi klik Go dulu, baru klik OK. Coba di OK. Bu, Harusnya muncul sih. Ya. ya saya udah muncul, Bu. Oke, di Go ya? Ya. Ya, Udah oke. mulai, Bu. Terima kasih. Nah, ya. Ini Mbak Makasih, Bu. Septi. Nanti dicoba ya. Saya stop share ya, Bu. Oke, thank you. Makasih, Bu. Iya. Oke. Bisa ya? Maaf tadi saya kurang go-nya ya. Nah, kemudian ini ya hasil uji statistik deskriptif kalau kalian pakai Excel. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau pakai SPSS? Nah, dengan data yang sama, nih, dengan data yang sama ini, kita akan coba input pakai SPSS. Ya, sebentar, saya aktifkan dulu SPSS saya. Oke, sorry. Nih, saudara, SPSS itu nanti simbolnya, nih, sebentar mana ya? Oh, saya nggak taruh di luar. Coba saya search dulu. Nih, saudara, nanti ketika kalian install, yang belum install ini ya, kelihatan nggak? IBM SPSS Statistik 22. Saudara, monggo nanti boleh pakai yang versi berapa aja ya. Yang 16, yang terbaru sih 22, nanti terserah sudah mau pakai yang mana. Kebetulan saya installnya sudah yang versi 22. Yang sudah punya aplikasinya, silahkan saudara boleh buka untuk SPSS statistiknya. Nah, sambil menunggu kalian menyiapkan software SPSS-nya, saya akan jelaskan sedikit ya tentang apa sih itu program SPSS ya. Nah, program SPSS itu merupakan salah satu program komputer aplikasi yang digunakan untuk aplikasi statistik yang memang relatif mudah dioperasikan dan memiliki multifungsi dalam statistika. Dan kenapa sih kok program SPSS ini paling favorit dibandingkan yang lain? Yang pertama, dia murah. Murah dalam artian kalian bisa download, bisa install free. Ya, dipakai sampai kapanpun ya. Nanti kalau kalian coba, nanti deh setelah UTS kalau kalian mau pakai yang PLS itu biasanya trial ya, harus beli lisensinya. Kalau Evius nanti kalian coba dulu bisa download atau enggak. Kalau enggak nanti saya siapkan aplikasi di Google Drive, nanti kalian install dari situ ya. Kemudian ini sebetulnya program SPSS ini dioperasikan berbasis Windows sehingga kita dengan mudah mentransfer data dari berbagai program ya. Seperti tadi kita punya datanya di Excel. Nah, gimana Bu? Kita mau sajikan di sini. Nah, nanti kita bisa tinggal kopas aja karena memang dia basisnya adalah Windows ya. Dan for your information saja untuk SPSS itu yang terbaru. Saya baru tahu 22 sih, nggak tahu after 22 itu sepertinya ada deh, tapi saya belum lihat, jadi saya nggak mau, saya belum konfirmasi. Cuma kalau misalnya kalian nemunya, Bu, saya nemunya cuma yang 15 nih atau 16 nih, boleh ya, sama kok ininya ya, tampilannya. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba dulu yang sudah punya, monggo langsung dicoba, yang belum perhatikan dulu, nanti kalian coba after class ya. Nah, pertama, ketika kalian masuk ke SPSS, di sini ada dua, ini saudara, ada dua sheet. Yang pertama adalah data view. Data view ini nanti ketika kita akan memasukkan data, namun bedanya dengan Excel adalah untuk SPSS kita itu harus setting dulu saudara datanya ya. Kita harus tahu dulu datanya itu berupa angka. Kemudian pengen datanya itu berapa desimal di atau berapa koma di berapa nol atau berapa angka di belakang koma. Kalau tahu datanya ini berupa data angka, data huruf gitu ya. Kita harus tahu karena settingannya berbeda, saudara ya.
Nah, hal pertama kali yang kalian lakukan ketika kalian buka SPSS adalah kalian harus setting datanya terlebih dahulu. Sehingga silakan saudara klik variable view, ya, variable view dengan data yang sama tadi ya, SP, XHCPI. Oke, kita kasih nama variabel yang pertama adalah SP. Nah, ketika kalian tulis SP, di sini ada tipenya. Nah, kalau saudara pengen lihat, type-nya adalah di sini ada numerik, ada koma, dot, bisa mungkin datanya tanggal, kalian bisa pilih date. Kemudian kalau memang ada dolarnya, bisa kalian klik dolar. Oke, Muhammad. Dan screen-nya belum ganti. Masih oke. di Facebook. Oh, sorry. Di sini udah belum sekarang? Oke. Thank you. Nah, ini ya, ada numerik, koma, dot, scientific notation itu kalau ada simbol yang di luar titik dan koma gitu ya. Date, dolar, currency, misalnya kita mau datanya itu dalam bentuk ada currency-nya. String, khusus string ini adalah data berupa abjad atau kata atau huruf ya. Dan restricted numeric. Namun untuk praktikum statistik ini kita akan sering pakai numerik atau string saja ya. Sehingga kita setting numerik di sini di OK. Width ini itu kita mau masukin berapa angka sih di dalam satu kotak gitu ya, satu sel. Desimalnya di sini 2, saudara boleh setting, Bu, saya nggak suka ada desimalnya, saudara boleh setting 0. Tapi coba kita pakai desimal 2. Labelnya kosong, besok saja materi berikutnya ya. Kemudian kita masukkan nama variabel yang kedua. Tadi kalau nggak salah exa ya, saya samakan. Kemudian CPI. Benar nggak? Coba kalian lihat ya. Jadi hal pertama kali itu kalian justru masuk ke variabel view dulu, setting datanya, kemudian kalian baru back ke data view. Sehingga tampilannya akan seperti ini, saudara. Nih, nama variabel harus di garis yang di row yang atas ya. Kalau di Excel itu kan di selnya ya, nama variabelnya. Kalau pakai SPSS enggak. Kalian harus setting, pastikan nama variabelnya itu ada di sini. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal kopas saja datanya ya. Mari saudara cari data statistiknya. Yang kalian copy, sekali lagi, hanya datanya ya. Bulan, sampel, sama variabelnya nggak usah. Ini. Kalian copy, pindahkan ke sini. Tinggal paste aja. Silahkan kalian coba. Kalau ada pertanyaan, Bu, kita emang nggak bisa nih transpose atau kalau kita sudah punya Excel-nya, kemudian kita tinggal insert aja. Bisa. Namun, di Microsoft Excel-nya, kalian settingannya harus seperti ini, saudara. Tidak ada bulan, tidak ada sampel. Benar-benar hanya nama variabel, kemudian langsung datanya. Itu baru kalian bisa insert. Ini besok saya ajarkan ke kalian pertemuan minggu depan aja ya. Nanti saya siapkan data mentah sehingga kalian insert ya. Sekarang kita coba untuk kopas dulu nih dari data Excel kemudian ke sini. Nih datanya ya. Nah, kalau sudah kita akan lakukan uji untuk deskriptif statistik dulu, Saudara. Silakan Saudara pilih analyze. Kemudian deskriptif statistik, pilih deskriptif. Analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih yang deskriptif. Kalau sudah klik, nah yang mau kita cari nilai statistik deskriptifnya yang mana?
Kan kita mau ketiga variabel, sehingga ketiga variabel kalian blok aja, kemudian pindah ke variables. Jangan di oke dulu. Ya. Jangan di oke dulu. Nah, kalau sudah, coba kalian klik option. Pindahkan ya dari kolom kiri ke kolom yang kanan, variables. Kalian klik option dulu. Nah, ini saudara. Nilai deskriptif statistik tadi, saudara pengen kalau diolah SPSS itu kita bisa pilih nih. Mau min saja, sum-nya ikut enggak, range-nya ikut enggak, distribusinya ikut enggak, dan lain sebagainya. Kalau tadi di Microsoft Excel itu kan langsung ya, deskriptif statistik, kita klik langsung jebret keluar semuanya. Nah, kalau di SPSS ini bisa kita atur mana aja sih yang pengen kita cari nilainya ya. Jadi coba saudara klik semua aja, ada min, sum, variance, range, standar deviasi min, distribution-nya kalian centang semua. Display order-nya saya tetap pilih yang variable list saja. Pastikan sudah tercentang. Kalau sudah, kalian klik continue. Baru oke. Nah, bedanya dengan Microsoft Excel, kalau Microsoft Excel output-nya mau ditaruh di mana atau ditampilkan di mana, itu kita bisa pilih. Kita bisa setting. Kalau SPSS enggak. Ya, hasilnya dia akan selalu menjadi file yang baru atau selalu menjadi window yang baru, ya. Nah, ini untuk deskriptif statistiknya, saudara bisa lihat, ini N-nya sama ya, 84. Untuk minimumnya, untuk masing-masing variabel nih, minimum di variabel SP itu 2539, maksimumnya 5445, dan lain sebagainya. Coba sambil saudara bandingkan. Boleh saudara bandingkan dengan Microsoft Excel tadi hasilnya ya. Yang EXA itu range sekian, minimumnya sekian, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa ya? Plus minus semua sih ya, masing-masing software itu. Jadi tergantung kalian nyaman, kalian percaya pakai alat statistik yang mana. Mana yang lebih cocok itu yang dipakai. Ya, yang lebih cocok sama datanya ya, bukan sama kita ya. Nah, kemudian Bu, ini kok hasil deskriptif statistiknya kok jelek banget nih Bu, terlalu menjembreng. Menjembreng itu apa? Terlalu terbuka lebar gitu ya. Sudah bisa transpose, saudara. Ini kalian kalau mau coba-coba ya, klik kanan tabelnya. Coba, bentar. Kok nggak mau? Ini biasanya klik kanan terus ini apa namanya rotate atau transpose. Oke deh, bisa saya ajarkan minggu depan aja deh. Saya lupa ini ya. Seharusnya klik kanan kemudian langsung bisa diubah. Jadi nanti jadi lurus ke bawah gini. Yang sudah berhasil, silahkan sudah print screen saja. Masukkan ke Word. Ini berarti pakai SPSS. Jadi hasilnya nanti dikirim dua ya. Hasil output Excel dan hasil output SPSS-nya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Lebih sederhana yang mana, saudara? Excel atau SPSS? Excel, Bu. Enak Excel ya. Oke. Besok kalau misalnya kalian skripsi boleh mix ya. Ya kalau apa namanya, misalnya kalian besok ujian ketika kalian bikin skripsi misalnya nih, boleh
deskriptif statistiknya itu kalian putuskan pakai Excel, kemudian baru olah datanya itu pakai SPSS, boleh. Atau kalau mau sekalian pakai SPSS deskriptif statistiknya, boleh juga, karena kan hasilnya sama. Ya. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ya. Saudara coba untuk cari atau install eViews, saudara ya. Bu, caranya gimana? Nanti coba saudara langsung browsing ya. Coba download eViews full crack. Monggo saudara mau pakai eViews berapa? 12 boleh ya. Ini ya, tulisannya eViews ini. Yang belum tuh nggak apa-apa karena memang saya baru suruh download kalian hari ini ya. Nah, tinggal kalian download saja eViews. Nah, ini nanti tinggal kalian download kemudian kalian install. Nah, tampilan eViews itu seperti apa sih? Tampilannya itu seperti ini. Bentar. Ini saudara, di sebelah kiri, pojok kiri ini, nih, ini adalah program eViews. Kebetulan saya pakai eViews 6, saudara, monggo mau disamakan atau saya belum install. Oke, nah sekarang kita masuk ke eViews ya. Nah, untuk eViews ini, silahkan kita akan buat untuk work file yang baru dulu, sehingga saudara klik file, new, kemudian work file, seperti yang saya sudah jelaskan. Jadi di sini eViews hanya khusus digunakan untuk mengolah data yang sifatnya data panel ya. Jadi data yang sudah dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner itu tidak bisa kita olah dengan menggunakan eViews ya. Jadi harus datanya itu adalah data panel ya. Di sini kebetulan data yang kita pakai tadi balance panel, sehingga kita pakai pilih balance panel. Frekuensinya ini saudara bisa pilih annual, semi-annual, atau data saudara itu 4 bulanan, atau mungkin mingguan, hari, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan tadi data yang ada di Excel yang kita pakai itu monthly, bulanan, sehingga di sini kita monthly, pilih monthly. Start date-nya itu tadi tanggal 1 Januari 2010. End date-nya 31 Desember 2016. Nah, ini ya, kita masukkan juga number of cross section. Number of cross section di sini adalah variabel data ya. Data yang kita gunakan itu berapa jumlahnya? Itu 84. Jadi nggak enaknya eViews itu adalah kita benar-benar harus tahu detail tentang data yang akan kita olah. Berapa jumlahnya, dari tahun berapa, kemudian apakah frekuensinya itu tahunan, bulanan, dan lain sebagainya. Ini boleh kalian isi, boleh enggak sih? Optional. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal klik OK. Kemudian pilih quick lagi, kemudian empty group. Nah, ini datanya akan kita masukkan ya. Kita akan lihat untuk data di Excel-nya. Ini data yang akan kita pakai. Kita akan copy dari nama variabelnya ya, dari SP, XHCPI sampai dengan variabel yang data yang terakhir. Kita copy, kita pindahkan ke eViews. Di sini kita paste-nya dari, karena saya pakai nama variabelnya, jadi paste-nya ini kita pakai nama variabelnya ya. SP, XHCPI ini sekaligus kita masukkan di sini. Sehingga datanya copy paste di sini, copy paste ya. Kemudian kita akan olah. Caranya pilih quick, kemudian group statistik, deskriptif statistik, common sample. Quick, kemudian pilih group statistik, deskriptif statistik, kemudian common sample. Nah, ini kita masukkan nama variabelnya sama.
dengan yang ada nama variabelnya sama dengan yang ada di data kita ya. SP, Exa, CPI. Kalau sudah oke, ini kita yes aja. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini, saudara. Ya, ini hasil dari deskriptif statistik untuk EVIUS, min-nya, Exa, CPI, mediannya ada, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, skewness-nya, kurtosisnya, sum-nya, dan lain sebagainya. Variabelnya nih, observation jumlahnya 84. Nah, silahkan sampai sini saudara print screen, masukkan ke Word, jadikan satu dengan hasil yang Excel sama PLS, kemudian nanti saudara bandingkan, coba ada yang sama atau beda. Kalau maksimum minimum saya rasa sama, coba nanti saudara cek min medianya harusnya sama sih ya, hanya beda alatnya aja sih. Oke, sampai di sini saya tunggu tugas kalian ya. Thank you.